bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami sekalian yang ada dalam ruangan ini ingin memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bukalah pintu hati kami supaya orang-orang yang hadir di sini terbuka hatinya untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan. Berkati Pak Paulus dengan segenap jemaatnya, supaya gereja ini sekali waktu nanti akan menjadi jemaat yang besar, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Semuanya ini kami pohonkan atas nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk semua. Selamat pagi, selamat Paskah. Masih dalam suasana Paskah ya. Amin. Ya. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu berdiri sebentar mengucapkan selamat Paskah satu sama lain yang ada di sekitarnya. Semua salaman dan mengucapkan selamat Paskah. Karena khotbahnya pagi hari ini tentang Paskah. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara sekalian mengucapkan Paskah satu sama lain. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh saudara-saudara kita, yaitu Tiap Langkahku. Silakan yang berdekat menyanyi, silakan Pak Paulus, Mbak Deborah, Mas Daniel, dan Ibu Paulus.
pagi hari ini saya akan mengambil tema Paskah. Paskah kita ambil dari kitab Matius 26 ayat 69 sampai 73. Matius 26 ayat 69 sampai 73. Kami mohon Dr. Daniel bacakan ayat ini. Matius 26 ayat 69 sampai 73. Di depan sini, Dok. Matius 26 ayat 69 sampai 73. Depan sini. Matius 26 Ya, 69 sampai 73. 69 sampai 73. Perikop Petrus menyangkal Yesus, demikian firman Tuhan. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasa." Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Saudara-saudaraku sekalian yang dalam Tuhan, ada pepatah Jawa mengatakan demikian: kririkan menjadi mula-mula kririkan, kemudian menjadi gerojokan. Petrus ini jagoan, sangat populer dalam kitab suci. Segala tindakannya ingin menjadi nomor satu. Apapun yang dilakukan mesti harus bisa dilihat orang. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia hanya menyangkal kepada penyaliban itu dan dia merasa dirinya tidak kenal kepada Yesus, hanya kepada seorang hamba perempuan, seorang budak saja. Kalau tidak ada pertobatan di dalam hatinya, maka dosanya, kebohongannya makin besar. Dia ada kelompok orang yang menuduh dia, ada kelompok yang ketiga juga menuduh dia. Ada satu kalimat yang kunci yang perlu diperhatikan di sini, ialah Petrus dari Galilea. Kunci pada saat ini yang akan saya sampaikan, ada apa di Galilea ini? Karena pada waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, kumpulnya di Galilea. Nanti kita akan diuraikan dalam perpisahan di Galilea itu. Saudara-saudaraku sekalian di dalam Tuhan, Paskah merupakan kondisi kebatinan tokoh-tokoh Alkitab. Oleh karena itu, dalam Paskah ini saya bagi 4. 1. Prolog Paskah. Yang kedua ialah pra Paskah sendiri, ketika saat Paskah. Yang keempat ialah Paskah. Saya ulangi, kebatinan yang ada pada tokoh-tokoh
yaitu prolog Pasca, kedua pra-Pasca, tiga saat Pasca, keempat pasca Pasca. Di dalam prolog ini ada hal 4 yang perlu diuraikan karena menyangkut keilahian dan kemanusiaan Tuhan Yesus dalam prolog ini. Kemudian di dalam pra-Pasca, kemanusiaannya Tuhan Yesus menonjol. Kemudian di dalam saat Pasca, keilahiannya menonjol. Keempat, Pasca, rohnya yang berbicara. Kita akan menguraikan satu persatu jalan mengenai prolog Pasca. Biasanya orang-orang yang mau meninggal itu mengucapkan pesan kata-kata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, sahabat karibnya, bahwa nanti kalau saya meninggal harus diperbuatkan macam ini. Seperti di abad 19 sebelum Masehi, waktu Firaun Ptolemeus yang ada di Mesir, kira-kira kurang lebih hampir 4.000 tahun sekarang, pesan kepada keturunannya, yaitu nanti Ramses I dan Ramses II. Kalau saya meninggal, buatlah piramid yang ada lubangnya di atasnya, kuncupnya itu, supaya sinar matahari bisa masuk dan pintu piramid bisa dibuka. Tanpa ada sinar matahari, piramid tidak bisa dibuka, karena di dalam piramid itu segala harta benda, kekayaan Firaun dimasukkan juga dalam itu. Oleh karena itu dia sembarangan orang bisa masuk dalam piramid itu, karena ada kuncinya dan ada sinar matahari yang bisa membuka loker pintu piramid itu. Kemudian dipesan kepada Ramses keturunannya itu supaya nanti disiapkan tombak sebelum saya meninggal. Tombak itu diletakkan di tangan saya. Kemudian pada dia kurang lebih 5 jam sebelum meninggal, tombak itu dipergunakan untuk membunuh arsitek yang membuat piramid itu. Ada alasan yang kuat bahwa arsitek ini nanti tidak akan cerita kepada orang-orang lain bahwa di situ tersimpan harta karun daripada Firaun, sehingga arsitek ini meninggal dengan semua kru yang membuat piramid itu. Kedua, di Taj Mahal. Taj Mahal itu adalah nama wanita yang paling cantik dari Persia, yaitu Iran sekarang ini. Istri daripada Dahan, kerajaan Agra di India. Dia adalah bertentangan dengan tradisi yang ada di situ, tetapi Kaisar Dahan ini membuatkan istana Taj Mahal itu dari nama istrinya Mustahil Mahal, itu nama aslinya, sehingga istananya disebut Taj Mahal. Arsitek yang membuat ini pun matanya dicukil supaya kekayaan raja dan kaisar Dahan ini tidak dicuri oleh orang. Bung Karno sendiri pada waktu meninggal tahun 1971, sebelumnya dia pesan kepada Ratna Sari Dewi
kalau saya meninggal, kubur saya di dekat makam orang tua saya Sosro yang ada di Blitar, di bawah pohon rindang, dan itu dikabulkan oleh Sari Dewi. Mengapa dikuburkan di Blitar dan di bawah pohon rindang? Bukan ingin mati di tengah-tengah bangsanya. Dan ternyata daerah Medokerhit yang di Blitar ini sekarang merupakan satu daerah yang paling makmur karena hasil jual bunga dan souvenir-souvenirnya Bung Karno, sehingga daerah ini luar biasa dikunjungi. Hampir tiap hari ada orang yang datang ke sana. Kemudian Bung Hatta, dia tidak mau dimakamkan di makam pahlawan. Dia ingin kumpul dengan rakyatnya, yaitu di Tanah Kusir. Dia diberikan cukup saja makamnya sampai sekarang, dan banyak siara yang ke sana. Kerendahan hati Bung Hatta ingin bersama-sama rakyatnya, ingin menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin bahwa sebagai pemimpin harus mencintai rakyatnya. Tuhan Yesus sendiri sebagai sabda pamungkas, pada waktu dia disalib, ada kata-kata pamungkasnya juga. Kata pamungkas Tuhan Yesus ini menggelegar seluruh dunia, jagat raya ini, menembus segala kehidupan manusia yang ada di dunia, meraba keadaan manusia, dan ketiga menjungkir balikan tatanan dunia yang ada. Apa saja yang diucapkan Tuhan Yesus sebagai ilahi, sebagai manusia, dia mengatakan pengampunan. Dalam salib yang mengucapkan kata-kata pengampunan. Dalam salib dia mengucapkan kata-kata kasih tanpa batas balas. Ketiga, di dalam salib itu Tuhan Yesus menawar kehendak Tuhan supaya tidak dilanjutkan dia menderita itu sebagai manusianya. Dan di dalam salib itu semua pekerjaan diselesaikan, tidak ada barang yang sisa. Selama 3,5 tahun pekerjaan di dunia ini diselesaikan, tidak ada pekerjaan yang tidak tersisa. Oleh karena itu umur 30 bagi orang Yahudi merupakan suatu batas orang menjadi bijaksana. Nabi-nabi umur 30 baru boleh melayani. Pemimpin-pemimpin Taurat umur 30. Dari kata 30 yaitu sesuai dengan umur Tuhan Yesus mulai pelayanannya sampai 33,5 tahun. Jadi 3,5 tahun sabda pamungkas Tuhan Yesus bisa mengubah keadaan dunia ini. Amin. Ya, oleh karena itu apa saja seperti yang saya katakan tadi, pengampunan, apa yang diucapkan di dalam Matius, di sana dikatakan bahwa pengampunan itu ditujukan kepada orang-orang Romawi yang sudah meludahi dia, sudah mencabut dia, sudah mematu dia. Dia memberikan pengampunan. Kedua, kepada orang-orang yang ada di sekitar salib, semua diampuni. Yang mengatakan pada Tuhan Yesus pada waktu itu, salibkanlah, 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 semuanya diampuni. Yang ketiga, kepada ahli-ahli Taurat yang merupakan kemarahannya kepada Tuhan Yesus,
Dia sangat benci kepada Tuhan Yesus. Orang-orang ahli Taurat ini yang merekayasa penyaliban Tuhan Yesus bersama-sama orang Romawi. Saudara-saudaraku sekalian di dalam Tuhan Yesus, kita melihat dunia ini begitu kejam, tetapi kasih Tuhan tetap berjalan, pengampunan Tuhan tetap berjalan. Inilah yang disebut prolog. Oleh karena itu Tuhan Yesus dalam pengampunan itu dia mengucapkan begini, ya Bapa, ampunilah mereka karena tidak tahu apa yang diperbuatnya. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan ya Bapa, ampunilah segala perbuatannya? Karena orang-orang Romawi tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus mati untuk mereka. Ahli Taurat tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus mati untuk mereka. Orang-orang yang mengatakan salibkanlah, Tuhan Yesus mati untuk mereka. Oleh karena itu Tuhan mengatakan karena mereka tidak mengetahui. Berapa banyak orang-orang di Indonesia ini yang tidak mengetahui Tuhan Yesus ada, hadir, lahir di dunia. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang terpanggil oleh Tuhan, supaya pengampunan Tuhan ini dibuktikan dalam diri kita, supaya orang-orang yang belum mengerti bisa mengenal Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana saudara sanggup memberitakan pengampunan kepada orang lain? Haleluya. Pengampunan tidak cukup bagi orang Kristen hanya mengatakan kebiasaan saja, tapi dibuktikan dengan perbuatan dan kasih yang nyata. Oleh karena itu Tuhan Yesus dia memberi teladan sebelum dia mengucapkan selamat, ampunilah karena mereka tidak tahu. Tuhan Yesus sudah mengajar doa Bapa kami, mengatakan demikian, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ucapan dan tindakan Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang dilakukan pada waktu itu, pengampunan kepada orang Romawi, kepada orang yang menyalibkan dia, dan kepada ahli Taurat. Jadi tidak sekedar ucapan klise, tidak sekedar ucapan basa-basi saja, tetapi perbuatan yang nyata disampaikan kepada mereka, yaitu ampunilah segala kesalahan kami karena kami sudah mengampuni orang lain. Saudara-saudaraku sekalian, seringkali kita mengatakan mengampuni orang, tetapi saudara tidak berbuat apa-apa yang dilakukan. Hati-hati dalam hidup ini. Pengampunan perlu dibuktikan dalam tindakan sewaktu-waktu. Amin. Ya, seperti Tuhan Yesus lakukan. Pengampunan ini tidak cukup sampai dalam istilah Bapak dalam Matius 6 ayat 12 itu aja, tetapi dibuktikan dengan tindakan yang lain, yaitu kalau ada orang yang bersalah kepada kamu, ampunilah 70 kali 7. Tidak terbatas, tidak dibatasi dalil-dalil manusia. Kemudian pengampunan ini tidak 70 kali 7 saja. Kalau pipi kirimu ditampar orang, berikanlah pipimu yang sebelah kanan. Jangan nyimpan kemarahanmu sampai matahari terbenam. Ini semua ada artinya, supaya semua masalah diselesaikan pada waktu itu juga. Oleh karena itu gereja tidak boleh menyimpan kesalahan anggotanya sampai ditunda-tunda. Gereja harus berbuat, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada satu sama lain. Hari ini juga diselesaikan. Ini perintah Tuhan Yesus, bukan perintah saya. Ini bukan perintah pendeta.
Ini adalah perintah Tuhan Yesus, segala perkara, segala masalah bisa diselesaikan dengan cara pengampunan yang diberikan Tuhan Yesus itu. Jadi pengampunan itu harus segera diselesaikan pada saatnya. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Saudara-saudaraku sekalian, banyak orang bertanya kepada saya, mengapa Pak Jim umurnya sampai 100 masih bisa melayani, masih bisa kemana-mana sendiri, ke Jakarta, Surabaya, mengajar di beberapa perguruan tinggi masih bisa sendiri. Saya menyampaikan kepada mereka, karena saya tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain kepada saya. Semuanya yang salah, baik mahasiswa saya maupun orang lain yang bersalah kepada saya lupakan dan serahkan kepada Tuhan. Marilah kita belajar firman Tuhan, bahwa pengampunan ini perlu dilaksanakan oleh setiap orang Kristen. Saat ini juga selesaikanlah. Amin. Gerejanya akan penuh kalau satu sama lain tidak menyimpan kesalahpahaman. Apa saja yang ada yang timbul dalam gereja ini perlu diselesaikan dengan segera. Di samping pengampunan, Tuhan Yesus sebagai ilahi, Dia menunjukkan kasih-Nya tanpa balas. Pada waktu penjahat ada di sebelah menyebelah salib itu, adalah orang yang dirundung malam, menanggung beban karena kejahatannya. Dia tertindih segala beban yang dialami keluarganya. Tuhan Yesus mengatakan, pada hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Berarti ucapan Tuhan Yesus ini tidak mandang kasih kepada siapa saja, dilakukan kepada orang yang berat, menanggung berat beban hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kalau kita ingin melakukan pengampunan melalui kasih, jangan memandang nilai manusia yang lain. Tuhan Yesus tidak milih kasih ini yang saya kasih ini, tidak. Yudas sendiri sebagai murid, meskipun dia pengkhianat, dia tetap dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu gereja perlu kasih. Kasihnya yang tidak menuntut balas, yang perlu dilakukan oleh setiap gereja. Saya melihat beberapa gereja, saya sudah keliling di dunia ini dan di beberapa gereja di Indonesia. Gereja tidak perlu besar. Gereja besar belum tentu pendetanya bisa mengkoordinir seluruh anggotanya. Gereja kecil, tapi kalau ada kasih, maka gereja itu akan menjadi berkat bagi gereja lain. Saudara-saudara sekalian, saya seringkali berkecimpung dan melihat di sekitar gereja ini tempatnya baik, ada tanah kosong. Saya ini alangkah indahnya kalau gereja ini mempunyai tempat berdoa. Nanti sekali waktu ada yayasan di sini yang bisa menunjang pekerjaan Tuhan di sini. Saya sedang bergumul dan doa bersama Pak Paulus supaya sekali waktu gereja ini mempunyai yayasan untuk yatim piatu, untuk janda, untuk keterampilan orang-orang, sehingga gereja ini bisa dikenal. Ini doa saya dengan Pak Paulus itu demikian. Oleh karena itu perlu dalam gereja ini dikembangkan kasih dan pengampunan supaya banyak orang yang mengerti bahwa gereja ini tempat untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain. Kasih Yesus tidak pernah dibatasi dengan soal ras sama sekali. Yang ketiga ialah kehendak Tuhan.
Pada waktu disalib, Tuhan Yesus berkata kepada Allah Bapa, kalau boleh cawan ini lepas daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu saja jadi. Apa artinya? Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi menurut kehendak Tuhan. Gereja jangan menyombongkan diri menurut kehendaknya sendiri. Orang Kristen jangan menyombongkan diri, kehendak saya lebih baik karena jabatan saya lebih tinggi. Tidak bisa begitu. Pada waktu Getsemani, dia berdoa, Tuhan Yesus, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lepas daripada saya. Tapi kalimat berikutnya, biarlah kehendak-Mu saja jadi. Ada kalanya orang menderita dalam dunia ini, mengambil keputusan dengan kehendaknya diri sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan, kehendak Tuhan. Banyak orang memutuskan kehidupannya ini dengan kehendak sendiri. Oleh karena itu banyak manusia yang gagal dalam hidup ini, karena bukan menekankan kehendak Tuhan, tapi kehendaknya diri sendiri. Gereja tidak bisa apa-apa diselesaikan ke dalam sendiri, tapi harus mencari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu banyak jalan yang akan disampaikan. Umpamanya seperti Pak Daniel sekarang sudah merintis kesehatan, merintis untuk kaum awam supaya bisa berobat. Tindakan kekristenan yang tanpa bicara tapi melakukan pekerjaan Tuhan, mencari kehendak Tuhan dengan cara lain, bukan kehendak sendiri. Oleh karena itu perlu gereja mengadakan terobosan-terobosan untuk mencari kehendak Allah itu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak gereja hanya bersandar hanya firman Tuhan saja, tapi tidak ada terobosan-terobosan. Oleh karena itu perlu terobosan pengobatan gratis. Seperti kemarin saya sudah mengadakan takjil di alun-alun Banjar, Pak Paulus juga datang ke sana. Kemudian di RT 4 sudah saya adakan. Nanti sekali waktu saya akan mengadakan di sini takjil itu atau pengobatan itu. Supaya apa? RT-nya tidak. Di sana RT 4 sangat mendukung, sampai dia nawarkan anggota saya itu 200-an Pak. Kemarin itu yang datang 120 dan pengobatannya 160. Nanti Pak Daniel nanti kita bisa keliling nanti melaksanakan itu pengobatan gratis itu. Saudara-saudara sekalian, mencari kehendak Tuhan itu harus punya terobosan-terobosan. Terobosan yayasan ini juga terobosan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Bukan untuk kemuliaan diri kita. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, carilah kehendak Tuhan. Tuhan Yesus sendiri bisa menyelesaikan masalahnya sebenarnya. Tetapi dia bertanya kepada Bapa, kalau boleh, lepaskanlah cawan ini. Saudara-saudaraku sekalian, gereja perlu terobosan-terobosan mencari kehendak Tuhan. Jangan keputusan pribadi yang bertentangan dengan Tuhan. Dalam prologi juga, Tuhan Yesus selama 3,5 tahun menyelesaikan semua pekerjaan karyanya, diselesaikan. Tidak ada yang sedikit pun tertunda. Oleh karena itu teladan Tuhan Yesus disampaikan kepada gereja. Gereja kalau memberi tugas pada anggotanya, selesaikanlah dengan sebaik-baiknya. Gereja memberi tugas kepada orang terima tamu, persembahan, main musik, menyanyi, bersih-bersih, semuanya tugas. Selesaikan dengan sebaik-baiknya. Seperti Tuhan Yesus menyelesaikan semua. Untuk apa? Menggenapi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus menggenapi pekerjaan Allah. Gereja
dan dianggap enteng kalau anggotanya tidak kerjasama, tidak akan berhasil. Oleh karena itu struktur organisasi gereja perlu ditingkatkan, bagaimana pemimpin-pemimpinnya mengkoordinir segala terobosan itu dan menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Sekarang kita menginjak kepada bagian kedua, ialah Prapaskah. Prapaskah ini yang mematahkan semangat tokoh-tokoh dan Alkitab. Goyah, imannya goyah, kebahagiaannya hilang. Karena Prapaskah ini Petrus meninggalkan dan berkhianat kepada Tuhan karena ucapannya kepada wanita. Dia pengecut, tidak berani tanggung jawab apa yang dia ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu sifatnya Petrus. Jadi ada kalanya kita menjadi orang Kristen yang ada kalanya tidak tanggung jawab seperti Petrus ini. Kalau ada kesulitan, kita melarikan diri dari gereja. Berapa orang yang pindah ke gereja lain karena tidak kerasan sama pendetanya, karena tidak kerasan sama anggotanya. Itu saudara jangan ditegur oleh Tuhan. Jangan seperti Petrus. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, Petrus harus mengakui bahwa ini pekerjaan Tuhan. Tetapi dia melarikan diri dari tanggung jawabnya, sehingga dia tidak bersekutu lagi dengan murid-murid lain, tidak bisa mewartakan keselamatan pada orang lain. Ya, sifat orang yang kurang setia kepada Tuhan, ada kalanya kalau ada masalah melarikan diri, tidak tanggung jawab, tidak bisa mengerjakan, tidak mau bersekutu dengan yang lain. Kedua, Yudas Iskariot, tokoh keuangan bendahara yang sangat populer, tetapi dalam masa hidupnya dia munafik, sehingga terdapat krisis moral dalam hidup Yudas Iskariot. Karena krisis moral, dia tidak bisa menanggulangi krisisnya moral itu, sehingga dia bunuh diri. Inilah sifat-sifat orang yang melarikan diri dari masalah yang tidak bisa terselesaikan, karena menyelesaikan tidak mencari kehendak Tuhan dengan mencari kehendak diri sendiri. Semua imannya muridnya goyah semua, satu sama lain tidak ada hubungan sama lagi, masing-masing jalan ke depannya sendiri-sendiri. Petrus kembali ke nelayan, Yudas Iskariot bunuh diri karena jiwanya goncang. Ketiga, para wanita yang dulu menangisi meratapi Tuhan Yesus, dia bingung, dia mencari jalan kemana lagi berbaktinya, karena dia lupa sama janjinya bahwa kubur akan kosong dan dia akan bangkit. Lupa janjinya itu, sehingga dia mencari jalan pintas wanita. Thomas, seorang murid yang setia, yang sungguh-sungguh, tetapi tidak percaya ke Allah Tuhan Yesus, sehingga dia dapat mengucapkan, sebelum saya menyocok jari saya ke bekas lukanya itu, saya tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi semua murid ini pakai jalan sendiri-sendiri, meninggalkan persekutuan, tidak ada rekatan sama sekali. Inilah suasana dalam pra penyaliban. Jadi penyaliban ini membawa murid-murid itu hidupnya goyah semua. Kemudian yang keempat, yang ketiga, saat Paskah. Saat Paskah ini adalah saat yang paling bahagia, sukacita. Karena pertemuannya Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus memberikan angin segar
bagi Maria Magdalena untuk menyampaikan berita ini kepada orang lain, kepada murid-murid yang lain, supaya bahwa Yesus telah bangkit daripada kematian dan kubur kosong, telah membuktikan pada tentara Romawi yang dulu mengejek dia bahwa Yesus telah bangkit, sehingga nama Tuhan mulai dijunjung tinggi. Jadi saat Paskah ini merekat kembali hubungan murid-murid bersatu lagi, melayani lagi, dan memartakan berita keselamatan pada orang lain. Jadi suasana Paskah sebenarnya, suasana Paskah adalah suasana yang paling baik untuk kita bersukacita, karena kita harus punya ikatan yang lebih kuat. Karena itu gereja pada waktu Paskah harus diikat dengan kasih Tuhan. Jadi Paskah sebenarnya mengikat kembali kasih yang sudah goyah, sudah luntur, sudah sirna, dikembalikan hidup kembali dalam jemaatnya, murid yang sudah mundur. Bagian keempat ialah Paskah. Ini adalah pesan terakhir Yesus yang berupa roh berbicara kepada murid-muridnya, pergilah ke Galilea, karena nanti saya di sana ketemu bahwa saya akan naik ke surga. Galilea berarti suatu tempat pertemuan di mana murid-murid dipanggil pertama. Di Galilea lah murid-murid diberikan pelajaran untuk menjangkau dunia. Di Galilea mereka digembleng imannya. Di Galilea lah mereka nanti akan kembali bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu dia datang kembali kedua kalinya. Dan di Galilea lah nanti murid-murid akan memperoleh Roh Kudus juga. Ini janji Tuhan. Oleh karena itu jangan menengah saja. Pergilah, kata Tuhan Yesus. Jadi amanat agung yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus itu dalam Matius 28 ayat 19-20 di Galilea. Amanat agung ditetuskan bagi murid-murid supaya pergi. Jadi gereja tempat mengubah orang. Gereja adalah tempat belajar firman Tuhan. Gereja membentuk para murid-murid menjadi kuat imannya. Gereja mempersatukan latar belakang orang-orang yang berbeda-beda. Di gereja lah nanti pekerjaan Tuhan dimulai untuk menjangkau orang, seperti di Galilea. Mengapa Tuhan Yesus memilih Galilea di samping membentuk murid-muridnya? Karena di Galilea secara geografis, Galilea ini adalah daerah yang miskin di tepi pasir. Di Galilea ini orang-orang di bawah prasejahtera hidupnya. Orang-orang Galilea ini banyak utang sehingga hidupnya miskin sama sekali. Dan di Galilea inilah diprioritaskan oleh Tuhan Yesus supaya diinjili pertama sebelum pergi ke dunia. Berarti Galilea ini semacam gereja kita. Gereja kita bisa disebut Galilea kalau kita memperhatikan orang-orang yang kekurangan dalam sekitar kita. Karena gereja harus beda dengan organisasi lain. Kalau organisasi lain diperhitungkan untung ruginya kalau kita membantu orang lain. Tetapi gereja sifat sosialnya harus kelihatan sebagai kalimat doulos, dorkas. Itu perlu digalakkan supaya gereja ini dapat dilihat semua orang bahwa gereja lah tempat menghimpun orang-orang yang dalam kesusahan.
Saudara-saudaraku sekalian, saya akan menantang kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah Paskah ini sudah merekatkan satu sama lain pelayanan Anda semuanya? Apakah Paskah ini sudah mengemban amanat agung Tuhan Yesus supaya kita menginjili orang lain? Apakah Paskah tahun ini kita bersukacita karena banyak jiwa yang akan datang? Berbuatlah seperti pesan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menderita. Perlu Paskah disampaikan kepada mereka supaya Tuhan memberkati mereka semua. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi ini. Kembalikan kepada Pendeta Paulus. Kita renungkan firman Tuhan dan kita masuk dalam sakramen perjamuan suci. Serahkanlah hidupmu pada-Nya. Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang saat ini kasih dan rahmat anugerah yang besar lewat pengorbananmu di Bukit Golgota disampaikan kembali, dikumandangkan kembali saat ini, menjadi kekuatan kami, menjadi pengharapan kami. Kasih-Mu merasuk tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami bisa mengaplikasikan kasih Kristus kepada sesama kami, sehingga banyak jiwa-jiwa mendapatkan pengampunan dosa. Dan oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala dosa-dosa Kau ampuni, segala sakit penyakit Kau sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu.
Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu bertanam dalam lubuk hati jiwa kami, membentuk iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Ku memberkati perjamuan suci yang telah disiapkan oleh hamba-Mu, diurapi dengan kuasa darah Kristus, diurapi dengan kuasa kebangkitan, sehingga tubuh, jiwa, roh kami mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Bapa, imam yang lain berkat dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kita akan bersama-sama mengangkat cawan berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Surga, kami serahkan hamba yang telah menyampaikan kebenaran firman. Pakai beliau dengan kuasa, senantiasa kekuatan Allah dari tempat yang mati menyertai beliau, bahkan keluarga, seluruh putra putri, menantu, cucu, cicit diberkati dimanapun mereka berada. Di dalam pelayanan Tuhan sertai. Tuhan memakai hamba kekasih-Mu ini dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Kami yang telah menerima kebenaran firman-Mu ini, kami bangsa dan negara Indonesia, diberkati oleh Tuhan. Kasih Tuhan turun atas setiap pribadi kami masing-masing. Rahmat yang agung kelimpahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh bangsa dan negara Indonesia diberkati. Seluruh pejabat-pejabat negara diberkati. Dari pusat sampai di daerah-daerah, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin, dan seluruh jajaran keamanan Polri, TNI disertai dengan kuasa Tuhan. Dan seluruh jajaran kesehatan, tenaga-tenaga kesehatan, para dokter Engkau pakai mereka dari pusat sampai di daerah-daerah. Penyertaan Tuhan menyertai alat-alat-Mu. Indonesia diberkati. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Dan ini sudah Engkau sabdakan dan akan terjadi. Setiap pribadi yang telah menyerahkan persembahan di hadapan Tuhan, baik 1/10 buah sulung milik Tuhan, persembahan syukur, persembahan sukarela, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kepada-Mu. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit
mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam hidup mereka. Anak-anakmu yang merindukan pekerjaan, Tuhan membuka jalan dengan cara-Mu yang ajaib. Segala yang diusahakan dikerjakan anak-anakmu, Tuhan menganugerahkan kekuatan untuk mengerjakan segala usaha mereka. Kami serahkan anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, dan sejajar usul sampai di perguruan tinggi. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka dengan kasih dan rahmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kekasih-kekasihnya Tuhan, kekuatan yang besar dari Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semua. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa Paskah dilimpahkan untuk kita. Darah Yesus Kristus menyucikan tubuh, jiwa, dan roh kita. Firman yang telah dikumandangkan oleh hamba-Nya akan merasuk tubuh, jiwa, roh kita, mentahirkan tubuh, jiwa, roh kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapak dalam surga, sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini. Kami akan pulang. Berkat Tuhan akan menyertai seluruh jemaat ini, ke seluruh keluarganya, dan seluruh pekerjaan.